Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Tuhan memberkati kami dengan berkat yang senantiasa mengalir. Kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Tolong kami agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan kita hari ini akan saya bacakan dari bacaan Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8, yang demikian bunyi sabda firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah pada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan beri kuasa pada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 rasul itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, shalom. Apa kabar hari ini? Baik ya. Kita diajak untuk menghayati sebuah tema lewat bacaan Injil kita hari ini, yaitu gereja sebagai pelaku firman dan pelayan Allah. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara mendengar kata istimewa, apa yang Bapak Ibu dan Saudara bayangkan? Ya, istimewa. Apa kata lain istimewa? Ya, khusus atau spesial. Jadi misalnya nasi goreng spesial, berarti nasi goreng itu spesial, rasanya, mungkin campurannya, mungkin bumbunya, atau harganya. Itu kalau nasi spesial atau istimewa. Tapi kalau misalnya yang lain, misalnya barang istimewa atau mobil istimewa atau motor istimewa, itu artinya bisa unik, bisa lain daripada yang lain, bisa sangat mahal, sangat lux atau sangat mewah, atau artinya juga bisa jadi itu kuno karena barang antik dan sebagainya. Nah, kalau misalnya lebih luas, misalnya orang itu istimewa. Nah, Bapak Ibu membayangkan atau menafsirkan apa? Ya bisa dua hal ya. Istimewa karena orang itu positif, tapi juga istimewa dalam arti negatif. Ya positif misalnya orang itu pintar nyanyi, suaranya bagus,
sudah ganteng, sudah cantik, tubuhnya ideal, suaranya bagus, pintar, kaya lagi ya, itu kan istimewa ya. Tapi ada juga orang itu istimewa karena orang itu misalnya unik, karena sulit sulit bergaul, atau orangnya memang rada-rada aneh, atau orangnya tidak mudah di bahasa Jawa dimong, atau kikrik, atau angel, atau riwil, itu kan istimewa. Maka ada orang yang berbakat istimewa, ada orang yang perlu perlakuan istimewa. Maka misalnya di sekolah pun ada anak yang perlu diistimewakan karena situasi dan kondisi fisiknya. Nah, sekarang kita sebagai gereja, tadi judulnya kan gereja sebagai pelaku firman dan pelayan Allah. Sekarang di mana istimewanya gereja? Nah, dalam bahasa aslinya gereja itu dalam bahasa Yunani adalah eklesia. Dan kemudian dalam bahasa Portugis menjadi igreja. Igreja bacanya itulah, kalau dirunut memang berasal dari kata eklesia, bahasa aslinya bahasa Yunani, sehingga menjadi gereja seperti yang kita kenal sekarang. Nah, dalam bahasa aslinya bahasa Yunani eklesia itu artinya orang yang dipanggil keluar. Nah, keluar dari apa? Dari komunitasnya, dari keluarganya, dari keterkungkungannya, dari kehidupan yang lama yang penuh dosa, beralih pindah keluar dari hidup lama menjadi hidup yang baru, taat kepada firman Tuhan. Nah, bahasa orang gaul sekarang kan move on, jadi beralih dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Itulah istimewanya gereja. Apalagi istimewa karena gereja itu adalah persekutuan orang-orang yang telah disucikan di dalam Yesus Kristus. Jadi orang yang percaya yang dalam gereja itu orang-orang yang sudah disucikan. Maka dia istimewa. Bukan karena dia itu tanpa cacat, tanpa dosa, tidak, tapi karena disengker ya, dikhususkan, disucikan. Maka sebagai komunitas yang telah disucikan harus mensyukuri status itu dengan cara apa? Taat kepada firman Tuhan dan menjadi pelayan Allah. Nah, ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Yesus Kristus. Sebagai pelaku firman, kita taat pada apa yang diajarkan Yesus Kristus. Dalam bacaan kita dikatakan di dalam ayat 35, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan kerajaan Allah, kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Inilah juga tugas gereja yang harus kita emban sebagai gereja pelaku firman dan pelayan Allah. Karena Yesus pun berkeliling ke semua kota dan desa untuk apa? Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi kata segala penyakit berarti kan semua penyakit. Ya, penyakit yang berat, yang ringan, penyakit apapun dalam ayat ini dikatakan menyembuhkan segala penyakit. Jadi kalau penyakit berat ya sekarang ini kan corona ya. Ya katanya sudah ditemukan vaksinnya, hanya belum diproduksi secara massal. Nah, kita berdoa tahun ini sesuai berita mudah-mudahan akan diproduksi secara massal. Memang corona nggak akan lenyap, sama seperti TBC, polio, disentri, flu kan nggak akan lenyap. Tapi manusia bisa bertahan karena ada vaksinnya, ada kekebalan. Jadi kalau kita bertanya sampai kapan ya gereja akan berhenti tidak beribadah, ada bilang sampai corona lenyap, tidak mungkin. Bahkan mungkin sampai dunia kiamat pun bisa jadi corona tidak lenyap, sama seperti penyakit yang lain kan. Tapi kita harus bertahan hidup dengan kehendak Allah, maka mudah-mudahan vaksin ditemukan, manusia bisa mengatasi, kita tetap kemudian hidup normal. Itu penyakit yang berat, TBC, mungkin yang lain ya, atau tipes dan sebagainya. Tapi juga penyakit-penyakit yang ringan, misalnya panu, kadas, kurap ya, atau yang lain, diare, itu kan segala penyakit dan segala kelemahan.
Kata kelemahan berarti kan menunjuk pada suatu kondisi rohani. Ya bisa kelemahan fisik kan penyakit tadi, tapi yang namanya kelemahan rohani kan banyak. Misalnya apa? Bapak Ibu bisa sebutkan. Ya rasa males, rasa tidak peduli, ogah-ogahan, ya tidak pernah mengkhususkan, itu kan penyakit-penyakit rohani ya. Penyakit-penyakit yang sering menghinggapi, yang membuat kita sebagai orang yang telah disucikan oleh Yesus Kristus menjadi tidak sungguh-sungguh. Bahkan ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena mereka seperti domba tidak bergembala dalam kondisi lelah dan terlantar. Ini memang konteksnya adalah jemaat atau orang-orang Yahudi pada masa Yesus, di mana mereka mengalami penjajahan yang berat oleh pemerintahan Romawi, di mana secara fisik, secara politis, tapi secara juga rohani mereka mengalami kehausan, kekeringan rohani yang sangat parah, seperti domba tidak bergembala. Maka Tuhan bilang, "Tuhan memang banyak tapi pekerja sedikit." Maka Yesus kemudian mengutus ke-12 murid, memanggil 12 murid untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan, memberitakan Injil Kerajaan Surga. Ya, di ayat 2 sampai dengan ayat 4 itu disebutkan 12 murid Yesus, yaitu Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot. Mereka inilah orang-orang yang ditunjuk Yesus untuk menjadi rasul, menjadi pekerja-pekerja, pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan Allah. Nah, seperti judul kita pun sebagai gereja, orang-orang percaya adalah orang yang diutus juga untuk menjadi pelayan-pelayan Allah. Mari kita ingat, pelayan-pelayan Allah, pelayan-pelayan Tuhan. Jadi yang dilayani adalah Tuhan, yang dimuliakan adalah Tuhan, yang disenangkan hatinya adalah hati Tuhan. Nah, ini mungkin ada anggapan yang sedikit keliru atau mungkin belum tepat ya. Misalnya orang yang menjadi pelayan-pelayan di gereja itu kan mungkin berat, sering bisa jadi mengeluh karena diwodo ya, dipaido atau dikritik habis-habisan, sementara nggak ada gaji, ya nggak ada apa-apa ya. Maka sebagai pelayan-pelayan Allah, pelayan-pelayan Tuhan, mestinya tantangan itu tidak dianggap sebagai sebuah halangan yang buat tetap ikhlas, bersyukur, dijalani dengan penuh sukacita. Karena apa? Yang dimuliakan Tuhan, yang dilayani Tuhan, bukan manusia. Ya, kalau ini dihayati dengan sungguh-sungguh, maka tantangan yang berat itu justru sebagai ladang amal, sebagai ladang penempaan, sebagai medan penempaan yang buat orang semakin ditempa, semakin dimurnikan motivasinya. Nah, inilah istimewanya gereja mestinya. Istimewanya orang-orang yang ada dalam gereja, yaitu orang-orang percaya yang telah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah istimewanya gereja. Inilah panggilan gereja, dipanggil untuk keluar dari zona aman, zona nyaman, zona biasa, kepada hidup baru, hidup yang dikehendaki Yesus Kristus sebagai pelaku-pelaku firman. Nah, pertanyaannya kenapa itu harus kita lakukan? Sebab di dalam ayat 8, ketika para rasul itu diberi mandat kuasa untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga dengan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan, itu harus dilakukan dengan sukacita, dengan cuma-cuma. Karena apa? Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma pula.
Jadi keselamatan kita peroleh kan bukan karena hebat kita, tapi oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Begitu kata Rasul Paulus. Maka kita pun harus memberikan dengan cuma-cuma, dengan sukacita, dengan sukarela. Karena semuanya diberikan gratis. Jadi sesuatu yang diberikan gratis mestinya enggak pantas kalau kita kemudian menjadi eman tuh ya. Hidup diberi gratis, waktu diberi gratis, udara diberi gratis, sehat diberi gratis, ya kan? Mosok sehat malah waktu menggunakannya untuk Tuhan eman-eman itu ya. Nah, nanti ketika mulai terganggu sehatnya malah, waduh Tuhan, saya ingat ketika sakit saya tidak melayani, tolong ya saya diingatkan nanti kalau sembuh saya agar aktif lagi ya. Ini kan sering terjadi begitu. Jadi karena anugerah inilah membuat kita harus menjadi gereja orang-orang percaya sebagai pelaku firman, taat pada firman, dan melayani Allah. Inilah berita firman pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita semua.